Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk yang sudah hadir, di sini ada Mbak Rosi, Mbak Arnia Aulia, kemudian ada Mas Low lagi joining proses masuk ke grup kelas kita ya. Kurang lebih 2 menit lagi kelas akan kita mulai. Sambil menunggu di sini, saya akan coba jelaskan dulu hari ini ya, kurang lebih nanti akan saya bagi 2 sesi, gitu ya. Jadi sesi pertama di sini kita akan masuk fungsi baru yang namanya string. String di sini nanti ada 3, left, right, dan mid. Nah, ini sesi pertama. Jadi sesi pertama hanya membahas string, khusus membahas string saja. Kemudian kita akan istirahat, sholat untuk yang sholat nanti ya. Kemudian setelah istirahat kita akan bergabung kembali masuk ke materi yang kedua, fungsi if. Nah, nanti jadi hari ini insya Allah kalau tidak ada kendala kita akan membahas 2 materi yang saya buat dalam 2 session. Jadi session pertama kita khusus membahas string, kemudian session kedua kita akan khusus membahas if, gitu ya. Nah, untuk memulainya di sini, sebelumnya sudah ada beberapa peserta yang sudah masuk ya. Kita langsung mulai saja. Sudah ada di sini Mbak Siti Dinia. Halo, apa kabar Mbak Siti? Oh, masih proses joining dia, untuk komunikasinya masih terbatas. Halo Mbak Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat bergabung ya Mbak Siti. Kalau boleh tahu dari daerah mana? Iya, terima kasih. Saya dari Lombok. Oke, Pak. ya. Selamat bergabung dari Lombok Mbak Siti. Kemudian ada Mbak Rosi. Halo, Assalamualaikum Mbak Rosi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah kakak. Ya, boleh tahu dari daerah mana Mbak Rosi? Oke, kita lanjut ke Mbak Arnia Aulia. Mbak Arnia Aulia ini kalau nggak salah dari Medan ya? Betul nggak ini? Iya Pak, betul. Ya, dari Medan Mbak Arnia Aulia. Kemudian ada Mas Low, ini dari Timor Leste. Apa kabar Mas Low? Baik, baik. Ya, cuaca di sana cerah ya? Ya. Oke, ya mungkin kita langsung saja untuk menghemat waktu. Saya akan share dulu desktop-nya ya. Ya. Oke, di sini saya sudah sediakan materi ya. Sebelum kita mulai, untuk tampilan sudah terlihat semua di layar masing-masing ya. Oke, sudah terlihat ya. Ya, kita langsung saja untuk materi hari ini. Seperti biasa, saya akan menjelaskannya secara perlahan, gitu ya, secara perlahan. Silahkan dipahami masing-masing, karena di sini saya bilang saja mungkin tingkat levelnya saya naikkan. Jadi di pertemuan pertama masih sederhana, kedua masih sederhana, lumayan rumit tapi ya udah mulai meningkat. Nah, ketiga kemarin pemahaman ulang. Nah, hari ini kita keempat, saya naikkan sedikit levelnya. Silahkan dipahami, diperhatikan ya. Ya, jadi hari ini kita coba sedikit naik levelnya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, jadi materi kita hari ini itu namanya string. Ya, namanya string ya. Nah, ini string. Ya, kelihatan ya. Jadi hari ini kita materi namanya string. Ada yang sudah pernah belajar materi string ini? Ada yang sudah pernah coba? Atau belum pernah ketemu? Kalau belum ya? Belum. Belum pernah, belum ya? Oke.
kita akan mulai. Jadi materi kita hari ini namanya string. String itu ada 3 macam. Oke ya. Jadi materi kita hari ini namanya string. String itu ada 3 macam. Satu namanya lab. Jadi yang pertama namanya lab. Yang kedua namanya write. Jadi yang kedua namanya write. Yang ketiga namanya meet. Nah, jadi yang ketiga namanya meet, gitu ya. Yang pertama kan namanya lab. Ya, seperti namanya, lab artinya sebelah kiri. Oke, jadi namanya sebelah kiri. Pahami itu dulu ya. Kemudian right. Right ini sesuai namanya juga, artinya sebelah kanan. Oke, right sebelah kanan. Kemudian mid. Nah, sesuai namanya juga, mid ini posisinya di tengah-tengah. Nah, itu dulu dipahami ya. Left sebelah kiri, right sebelah kanan, mid di tengah-tengah. Nah, ya. Oke. Sekarang saya masuk ke pemahaman formulanya seperti apa atau rumusnya seperti apa ini. Nah, ya. Di monitor kelihatan ya, ini ada sudah saya tulis. Yang pertama lab itu ya saya bacakan. Sama dengan lab buka kurung sel tes titik koma. Ingat, titik koma, kalau nggak titik koma dia koma. A, tutup kurung. Oke. Untuk yang kedua, right. Sama dengan right, buka kurung, sel tes, titik koma, A, tutup kurung. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama dengan meet, buka kurung, sel tes, titik koma, B, titik koma, A, tutup kurung. Nah, silakan dipahami. Seperti inilah format ketiga rumus. Bisa dibilang ya kita harus tahu, atau kita harus ingat, atau ya kita harus paham. Saya lanjut lagi. Kira-kira apa itu A, apa itu B? Jadi hanya ada 2 karakter, kalau enggak A, B. Ya. Kita lihat A ini apa sih penjelasannya? Nah, ini penjelasan A. A itu jumlah karakter yang akan diambil. Saya ulangi sekali lagi ya. A itu jumlah karakter yang akan diambil. Oke. Sekarang apa itu B? Nah, B ya sekarang. Supaya kelihatan. Oke, bentar. Saya buat 2 aja ini supaya dia kelihatan. Nah, ini kelihatan ya, kelihatan semua ya. B. B itu nomor karakter pertama yang akan diambil dihitung dari kiri. Saya ulangi ya. B, nomor karakter pertama yang akan diambil dihitung dari kiri. Oke? Sampai di sini. Nanti untuk lebih memahaminya, kita akan praktek langsung. Seperti apa sih maksudnya? Sel tes itu apa? A tadi apa? B itu apa?
seperti yang barusan saya sebutkan tadi ya. Nah, untuk praktek, sekarang saya sudah siapkan, kelihatan ya. Di sini ada kode. Ada kode, kodenya di sini saya isi seperti ini. AB minus PLG minus 2022. Kemudian BC minus JKT minus 2021. Kemudian CD minus JMB minus 2003. Nah, sekarang saya sudah sediakan left, right, mid. Karakter yang akan saya ambil itu AB, BC, CD. Karakter ini diambil dari mana? Dari kode ini. Nah, bagaimana cara mengambil AB yang ini, BC yang ini, dan CD yang ini? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana cara mengambil karakter ini? Jadi ini bukan saya ketik manual. Jadi saya pakai rumus. Rumus cara mengambil AB, BC, CD. Itu ya. Oke, sebelumnya kita lanjut dulu. Kemudian yang kedua, right. Right juga. Saya akan mengambil karakter di sini. 2022, 2021, 2023. Maka dia menggunakan fungsi right karena dia sebelah kanan. Kemudian mid. Nah, mid ini PLG, JKT, JMB. Nah, ada di tengah ya. Oke. Sebelum saya lanjut, di sini saya ingin memastikan teman-teman sudah paham left itu mana, right itu mana, mid itu mana. Kira-kira sudah paham atau belum? Boleh dibuka mic-nya. Paham, Kak. Oke, kita coba ya. Paham. Saya akan coba untuk hanya untuk memastikan saja. Setelah sudah pasti, kita akan langsung jalan rumusnya. Ya, di sini kelihatan ya. Kita bahas yang kode AB dulu. Yang saya kasih warna ini. Ya, ada kode AB min PLG min 2022. Ada yang tahu? Boleh silakan dibuka mic-nya. Kenapa AB dinamakan lab? Boleh dibuka. Karena ada berada di sisi kiri. Karena berada di sisi kiri. Kalau saya tanya lagi, kalau B saja sendiri masih di posisi kiri atau tidak? Tidak, karena dia sendiri. Jadi di tengah ya, Kak. Ah, boleh. Sudah tepat sih penjelasannya, tapi ada satu penjelasan lagi yang lebih pas lagi ya, penjelasannya seperti ini. Kapan dia masuk atau dinamakan lab? Nah, ini ya, ini penjelasan yang lebih pastinya. Kapan dia dikatakan lab? Kalau, nah, ingat ya, kalau karakter pertamanya ikut. Karakter pertama apa di sini? Ada yang tahu karakter pertamanya apa? Karakter pertamanya A. Itu kuncinya. Jadi kalau karakter, saya sebutnya karakter bukan huruf ya. Jadi karena untuk di sini bisa angka, bisa huruf. Jadi intinya kalau karakter pertamanya terikut, itulah alasan dia dinamakan lab. Nah, seperti ini kan A-nya keikut nih ya. BC, B-nya keikut. CD, C-nya keikut. Seperti yang dibilang tadi, makanya saya tanya tadi B kiri atau bukan? Ya betul bukan. Karena dia karakter pertamanya sudah tidak terikut lagi. Karena A-nya nggak ngikut lagi. Itu. Jadi kata kuncinya kenapa dia lab?
Karena karakter pertamanya terikut. Paham untuk lab ya? Oke, paham ya? Saya lanjut ke penjelasan yang right. Saya tinggalkan lab ya. Saya harap sudah paham semua ya. Sekarang right. Kapan kita menggunakan fungsi right? Atau pernyataannya seperti ini. Kenapa kita menggunakan right? Atau kapan fungsi right digunakan? Ya. Penjelasan yang paling utamanya ya mungkin ada yang menjawab karena di sebelah kanan. Ya boleh saja, tapi belum tepat. Nah, jadi penjelasan yang lebih tepatnya itu seperti ini. Kalau let, syaratnya dia karakter pertama terikut, baru dikatakan lab. Nah, kalau right, apa? Kalau karakter terakhir. Nah, kata kuncinya, kalau karakter terakhir terikut. Nah, itu saja syaratnya. Berarti karakter terakhir kalau dari kode ini apa? Ada yang tahu? Karakter terakhirnya itu angka 2 yang Dua. ini. Iya, 2 ini ya. Nah, itulah alasannya kenapa kita menggunakan right. Jadi penjelasan yang utamanya adalah karena karakter terakhirnya terikut. Sampai sini paham ya? Paham? Paham. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang mid. Mid ya, saya kasih warna supaya lebih enak lihatnya. Ya, sekarang mid nih. Lab penjelasannya sudah seperti tadi. Right seperti tadi. Silakan dipahami, sudah paham. Sekarang mid. Nah, apa nih penjelasan utamanya? Mungkin ada yang bilang karena di tengah. Boleh, tetapi belum tepat. Nah, yang lebih tepatnya kapan atau apa? Yang lebih tepatnya adalah kalau lab, kalau karakter pertama. Kalau right, kalau karakter terakhir. Nah, kalau mid, nah ini ya. Kalau mid, kalau karakter pertama dan terakhir tidak terikut. Nah, itu kuncinya, kata kuncinya. Jadi, kata kuncinya kalau karakter pertama dan terakhir tidak terikut. Makanya di sini kayak PLG kan A-nya nggak ngikut, 2-nya nggak ngikut. PLG ya kebetulan memang di posisi tengah. Maka dia pakai mid gitu ya. Nah, sekarang boleh dibuka lagi mikrofonnya. Kita untuk menguji pemahaman aja ya, apakah sudah paham left, right, atau mid. Yang tahu boleh bersuara. Dari kode AB, PLG, dan 2022, kalau saya akan mengambil karakter 20, pakai apa kira-kira? 20, pakai apa? Pakai left. Apa? Left, Kak. Left. Oke, Iya. left. Ada yang lain? Boleh berbeda? Ada yang lain? Oke. Yang jawab left pasti dia terkecoh tuh ya. Kita karakter itu kalau sudah posisinya di sini, tetap di sini. Tetap kita lihat pertama itu A, terakhir itu 2. Jangan kita pisahkan. Misal dipisahkan, oh ini aja. Oh berarti lab-nya 2. Salah. Jadi 20 bukan pakai lab. Pakai apa kira-kira? Right. Right? Right. Pakai apa? Right?
Ya, 20 juga bukan pakai right. Ke mid. Iya, pakai mid. Nah, kita Karena dia di tengah. di tengah, boleh. Intinya di sini pemahamannya yang saya bilang tadi. Kalau left, kalau karakter pertama ikut. Kalau right, karakter terakhir ikut. Kalau mid, karakter pertama dan terakhir tidak terikut. Ya. Kalau 20 nih, ini kan dia di sini 20. A-nya nggak ngikut. 2 ini nggak ngikut. Dia pakai mid. Nah, gitu. Jadi tahap awal seperti yang saya bilang tadi, harus paham dulu, oh ini pakai left, ini pakai mid, ini pakai right. Nah, itu. Sampai di sini kira-kira saya coba lagi ya. Nih, kita masih pakai kode ABPLG 2022 ini ya. Oke. Kita masih pakai kode yang ini. Nah, saya akan atau gini. Di sini sih sebenarnya sudah ada nih ya. Saya akan buat karakter baru. Di sini nih. Saya akan karakter baru nih ya. Saya akan tulis Jakarta. Kelihatan semuanya tulisan Jakarta? Kelihatan ya? Lihat, Kak. Ya. Oke. Pertanyaannya sekarang. Yang ini silahkan boleh dibuka mikrofonnya. Oke, bentar ya. Ya, saya mute dulu ya untuk mic-nya. Ya. Nah, di sini ada kata-kata Jakarta. Oke ya. Jakarta. Saya akan mengambil sebagian karakter dari Jakarta. Saya itu akan mengambil RT saja. RT dari Jakarta. Ini rumusnya pakai apa? Mid. Mid. Ada yang lain? Right. Right. Ada yang lain? Ya, ini yang benar pakai mid. Ya, karena ya dia kita lihat nih karakter pertama di sini apa dari Jakarta? Apa coba? J. J, betul. Karakter terakhir dari Jakarta apa? A. A. Nah, kata kuncinya itu ingat ya. Karakter pertama J, karakter terakhir A. Sekarang RT. J-nya nggak ada, A-nya nggak ada. Berarti dia penjelasan yang sesuai dia masuk ke mid. Nah, jadi ini pakai mid ya. Oke, kita coba lagi ya untuk pemahaman. Kalau saya ambil JA. Ya. JA. Left. JA pakai apa? Left. Left ya. Ya. Oke. Ya, betul ya. Left JA. Karena karakter pertamanya dia J ikut ya. Ya. Left. Betul. Kemudian saya mau mengambil Jaka. Kira-kira apa nih rumusnya? Left. Left lagi atau karakter mid atau right? Apa Left. kira-kira? Jaka? Ya, ini masih left. Betul. Ya, lagi nih ya. Saya mau mengambil RTA. Kira-kira apa? RTA.
Right. Pakai right. Right, betul. Jadi right. Gitu ya. Kalau saya mau mengambil karta, apa nih karta? Pakai mid. Pakai mid. Ya. Ada yang lain? Karta. Right. Oke. Ini pakai right. Tetapi mid juga bisa ya dipakai ini. Tapi right sama mid itu bisa dibilang gini. Oke, saya tulis right dulu ya. Sebenarnya dari 3 ya. Left, right, mid. Di sini ada satu fungsi yang sifatnya dia multi. Apa ya bahasa multi itu? Oh ini bahasa multi itu yang bisa dipakai kedua-duanya. Nah, bisa dipakai atau saya bahasanya gini, bisa dipakai semua. Bisa itu. Multifungsi. Multifungsi itu fungsi mid. Nah, itu. Ya. Itu fungsi mid ya. Tapi di sini saya pengen kita paham dulu. Ini left, ini right, ini mid gitu. Ya. Karena gini, untuk penjelasannya gini. Untuk praktek di lapangan dalam kategori tidak dituntut rumusnya benar atau gini ya bahasanya dalam dunia pendidikan lah saya bilangnya. Misal karta ini kan dia pakai right ya. Nah, pakai right. Bisa juga dia pakai saya buat di sini bisa dia pakai mid ya. Jadi intinya semua ini bisa pakai mid. Oke. Saya pelan-pelan. Semuanya bisa pakai mid. Tetapi pernyataannya seperti ini. Kita di sini tujuannya pengen tahu kan? Nah, kita pengen tahu. Nah, sekarang saat misal nih, misal Mas Maslow boleh dibuka mic-nya, open mic-nya. Ya. Nah, misalnya ya, saya coba tanya ke Mas Maslow nih. Anggap saja lagi interview wawancara gitu ya. Sekarang gini, misal Maslow, saya mau mengambil Jaka. Jaka ini kan pasti mungkin terpikir, oh ini pakai mid aja bisa gitu ya. Nah, Ya. tapi saya pengennya kamu harus kerjakan pakai lab. Nah, bisa nggak ngerjainnya pakai lab? Nah, sekarang kan Maslow harus paham nih, oh kalau lab seperti ini format rumusnya. Nah, itu jadi maksud saya. Jadi, saya pengen kita itu 3 buah rumus ini paham semua cara menggunakannya. Itu maksudnya. Jadi, sampai di sini paham ya? Bisa diikuti ya maksud saya. Nah, yang coba saya lihat dulu. Oh ini. Ya, sudah saya off-kan. Nah, jadi itu sebelum saya lanjut lagi, kata kuncinya ya 1 string ada 3, left, right, mid. Kemudian pahami format rumus atau format formulanya. Oh, seperti ini. Itu yang kedua. Nah, kalau sudah paham, untuk prakteknya mudah. Oke? Karena gini, nanti string ini ya, ketika kita belajar if, ketika kita belajar lookup, ini Ya. akan digunakan juga. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke latihan agar lebih paham. Nah, di sini kode kelihatan ya. Kita akan mencari A, B, B, C, C, D. Nah, ini saya hapus ya. Kita di sini lab ini
harapannya akan muncul, akan mengambil yang A, B, B, C, C, D ya. Nah, saya ulang, kita perlahan sambil mengikuti formatnya yang ini tadi. Saya tulis sama dengan, karena kita pakai lab ya, buka kurung, sama dengan left, buka kurung. Setelah ini apa? Cell test. Cell test ini apa? Cell test itu ini. Nah, jadi saya kliknya di sini cell test itu. Jadi sumbernya. Jadi cell test itu sumbernya ya. Oke, di sini ya, paham ya? Cell test itu di sini. Sini. Kemudian apa? Titik koma. Titik koma ya. Titik koma berarti saya kasih titik koma. Ya, titik koma ya. Setelah titik koma apa? A. Oke, A ya. A itu tadi penjelasannya ini. Jumlah karakter yang akan diambil. Pertanyaannya, saya akan mengambil AB. Silakan dibuka mikrofonnya. AB berapa karakternya? 2. 2 ya. Jadi Ya. AB hanya 2 karakter. A, B. Berarti 2. Nah, berarti di sini kita ketiknya 2. Tutup kurung. Seperti itu aja. Sama dengan left, buka kurung, cell test, ke sini, koma, 2. 2 itu tadi apa? Berapa karakter yang mau diambil. Tutup kurung. Kita enter. Maka dia keluar AB. Tinggal saya tarik ke bawah. Nah. Oke. Paham ya, left ya? Nanti boleh diulang lagi. Sekarang saya masuk right. Sama dengan, berarti rumusnya right, saya tulis ya, sama dengan right. Rumusnya ini, sama dengan right, buka kurung. Cell test. Sama ya, cell test lagi. Berarti cell testnya di mana? Masih sama, masih di sini. Oke, jadi cell test masih sama, masih di sini ya. Titik koma. Titik koma. A lagi. A tadi apa? Jumlah karakter yang akan diambil. Tutup kurung. Right. Saya akan mengambil 2022. Berapa jumlah karakternya? Silakan yang tahu. Berapa? Ada yang tahu? 2022 ya, Pak? Iya, 4. betul. Jadi di sini saya ketiknya 4. Tutup kurung. Ya, betul. 4. Enter. Enter. Nah, dapat ya? Saya tarik ke bawah. Oke. Bisa ya? Oke. Kita ke mid. Nah, mid di sini saya akan mengambil PLG, JKT, JMB. Rumusnya sama dengan mid, MID, buka kurung. Ya. Kita lihat lagi. Mid itu rumusnya cell test. Berarti cell testnya di mana? Di sini. Oke. Titik koma. Titik koma. Nah, kalau tadi kita langsung koma A, langsung gitu ya. Sekarang dia enggak, koma B. B apa? B nomor karakter pertama yang akan diambil. Dihitungnya dari kiri. Nah, sekarang gini penjelasannya ya. Kita akan mengambil PLG. Oke ya. Kita akan mengambil PLG. PLG, karakter pertamanya apa? Ada yang tahu karakter pertama dari PLG? P.
P ya. Nah, sekarang P. Ingat P. Dihitung dari kiri. Kita hitung nih P ini nomor berapa dari kiri? A 1, B 5. 2, tanda minus 3. P berapa? 4. 4. Nah, cara ngitungnya gitu ya. 4 Hmm? titik koma sekarang. A. A itu apa tadi? Sama kayak tadi penjelasannya. Jumlah karakter yang akan diambil. Kita mau ngambil PLG. Berapa karakter? 3. 3. Ya. Nah, seperti itu jadi. Sama dengan mid buka kurung sel tes. Kita ke sini. Titik koma 4. Nomor karakter pertamanya ada nomor keempat. 3 jumlah karakter P. Tutup kurung. Enter. Maka diperoleh PLG. Saya tarik ke bawah. Kurang lebih seperti itu untuk cara menggunakan fungsi string, left, right, dan mid. Sampai di sini silakan dipahami perlahan ya. Yang penting di sini, kata kuncinya di sini ya kalau saya simpulkan adalah satu, kita harus tahu dulu, oh ini left, ini right, ini mid. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau sudah tahu, kita sudah tahu nih, oh ini pakai left, ini pakai mid. Yang kedua, kita harus tahu, harus paham, atau harus ingat formulanya itu seperti ini formulanya, oh ini penjelasannya, A itu apa, B itu apa, sel test itu apa. Nah, sel test ini kalau saya sebut saja, sumbernya sih yang mana yang mau kita ambil. Nah, karena kita ini sumbernya dari sini ya, berarti inilah sumbernya kan. Oke. Nanti setelah ini kita akan latihan. Di sini saya sudah sediakan karakter Sumatera Selatan. Kita akan mengambil karakter-karakter yang saya tulis ini. Ya. Sebelum lanjut kita istirahat dulu ya. Sambil untuk yang sholat silakan sholat dulu. Untuk session pertama, kita stop sampai di sini dulu. Kita istirahat. Setelah ini, kita istirahat 15 menit ya. 15 menit. Meeting ini akan saya tutup. 15 menit akan saya buka lagi. Silakan join lagi. Jadi sambil memahami. Jadi sengaja saya tidak langsung panjang ya. Ya. Jadi sengaja saya tidak buat langsung panjang. Saya buat jeda untuk ya silakan memahami yang barusan kita pelajari. Oke, kita istirahat 15 menit. Nanti kita sambung lagi, akan saya open lagi. Session pertama saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.